Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matlaul Hidayat. Di sini saya bersama rekan mahasiswa dengan 10 orang mahasiswa. Di sini kami akan memaparkan diskusi materi perkuliahan kalkulus 2. Untuk mengawali diskusi kali ini, saya serahkan ke Mas Yogi. Untuk waktu dan tempat, saya silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dulunya perkenalkan dulu, nama saya Jalilu Yogi Supratama dengan nomor NIM 531142208. Untuk materi yang pertama yaitu resume saya yang berjudul Recovering the Electrical Conductivity of the Cell via a Linear Integral Model. Nah, untuk mengetahui keberadaan zat konduktif di lapisan tanah, kita dapat menggunakan salah satu teknik yaitu teknik induksi elektromagnetik. Kemudian terdapat perangkat yang menghasilkan medan elektromagnetik dan mengukur medan sekunder yang dihasilkan oleh eddy current yang diinduksi oleh medan primer. Kemudian model linear yang memproduksi pembacaan perangkat yang di dalamnya terdiri dari sistem kebersamaan integral linear Gödel jenis pertama. Kemudian juga terdapat 3 metode kolokasi untuk mengubah persamaan integral menjadi sistem persamaan linear yang diaplikasikan dengan teknik regularisasi. Nah, pada jurnal ini juga terdapat eksperimen numerik menunjukkan kinerja diskretisasi yang berbeda dan pendekatan tertentu untuk menangani kesalahan pemotongan integral. Untuk memverifikasi pengaruh yang ditimbulkan pada solusi matriks regularisasi berdasarkan diskretisasi turunan pertama dan kedua. Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat memungkinkan seseorang untuk menentukan konduktivitas listrik lapisan tanah terhadap kedalaman. Sistem linear yang dihasilkan diselesaikan dengan teknik regularisasi yang sesuai sehingga dapat mengatasi permasalahan aktivitas tanah yang kurang. Eksperimen numerik yang dilakukan juga menunjukkan bahwa perkiraan konduktivitas listrik dengan menggunakan sinus konstan atau linear sedikit demi sedikit menghasilkan hasil yang lebih akurat serta stabil sehubungan dengan polinomial Bernstein. Nah, di bawah ini adalah rumus integralnya, yaitu KV Z plus H sigma Z dz sama dengan GV H dengan batas 0 sampai dengan eh, integral, di mana H itu lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga. Yang kedua yaitu KH Z plus H sigma Z dz sama dengan GH dengan batas 0 sampai tak hingga, di mana H itu lebih dari 0 atau sama dengan 0, kurang dari tak hingga. Nah, berdasarkan fungsi di atas, di mana fungsi yang tidak diketahui yaitu dilambangkan dengan Z, menunjukkan konduktivitas listrik tanah pada kedalaman Z di bawah permukaan tanah dan fungsi kernel KV dan KH masing-masing sesuai dengan orientasi vertikal dan horizontal. Jadi intinya itu mengukur konduktivitas tanah dengan penggunaan persamaan linear integral. Eh, Materi saya cukupkan. Apakah ada yang bertanya? Muhammad Hasanuddin, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan dahulu saya Muhammad Hasanuddin Hanif dengan NIM 531142209. Izin bertanya untuk Mas Yogi, bagaimana model integral linear yang digunakan dalam penelitian ini dapat mereproduksi pembacaan perangkat untuk memulihkan konduktivitas listrik tanah? Baik, untuk integral linear sendiri dalam penelitian ini mereproduksi pembacaan perangkat untuk memulihkan konduktivitas listrik tanah dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, model ini menghubungkan medan elektromagnetik primer yang dihasilkan oleh perangkat dengan medan sekunder yang terukur. Nah, persamaan integral linear yang digunakan ini untuk memodelkan interaksi antara medan primer dan arus eddy yang dihasilkan oleh konduktivitas tanah dengan menggunakan data pembacaan perangkat dan metode kolokasi serta
teknik regulasi. Persamaan integral linear diubah menjadi sistem persamaan linear yang dapat diselesaikan. Solusi dari sistem persamaan linear tersebut memberikan estimasi pemulihan konduktivitas tanah. Model integral linear ini memberikan kerangka kerja matematis untuk memahami dan merekonstruksi konduktivitas listrik tanah berdasarkan data medan sekunder yang diukur oleh perangkat. Baik, bagaimana Mas Hasan? Dari jawaban Mas Yogi tadi disebutkan ada teknik regulasi. Nah, teknik regulasi itu apa sih Mas Yok? Lalu bagaimana teknik regulasi digunakan dalam korelasi solusi dari sistem persamaan linear dan bagaimana hal itu berkontribusi dalam pemenuhan konduktivitas listrik tanah? Eh, Baik, teknik regulasi ya. Eh, Penggunaan matriks regulasi dalam teknik ini memperkuat solusi dan memperbaiki masalah numerik dalam sistem persamaan linear. Nah, ini juga meningkatkan keandalan dan keakuratan sebenarnya untuk pemulihan produktivitas tanah. Nah, teknik regulasi juga mengatasi tidak stabil numerik dan dipasang informasi dalam data pengukuran. Dengan matriks regulasi juga solusi persamaan linear dapat diperbaiki dan disesuaikan untuk estimasi yang lebih baik dari konduktivitas listrik tanah. Nah, jadi intinya itu secara keseluruhan penggunaan penggunaan teknik regulasi ini dalam pemulihan produktivitas tanah membantu meningkatkan stabilitas numerik dan mengatasi kekurangan informasi dan memperbaiki solusi sistem persamaan linear. Nah, ini berdampak positif pada kualitas dan keandalan pemulihan produktivitas listrik tanah dari model integral linear. Nah, baik, bisa lanjut ke materi selanjutnya. Eh, Bagaimana tanggapan Mas Hasan dulu deh? Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab Mas, terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Yogi dan Mas Hasan yang telah mendiskusikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lutfan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Lutfan Fauza Musyafa dengan NIM 5311422073. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya pilih, yang berjudul Application of Linear Differential Equation in an Analysis Transient and Steady Response for Second Order LSC Closed Series Circuit. Jadi artikel yang berjudul Application of Linear Differential Equation in Analysis Transient and Steady Response for Second Order LSC Closed Series Circuit ini menyelidiki penerapan diagram RLC dalam studi catena sirkuit listrik seri tertutup RLC linear. Rangkaian RLC order 2 dapat diwakili oleh persamaan diferensial linear order 2 yang diturunkan dari hukum tegangan Kirchhoff. Solusi yang diperoleh ini digunakan untuk prosedur diagram LFC yang disimulasikan oleh MATLAB dan Matematik 9.0. Dalam hubungan ini, makalah ini mencakup rangkaian RLC dan persamaan diferensial biasa order 2 dan solusinya. Persamaan diferensial banyak digunakan dalam analisis respon transient dan kondisi stabil dari rangkaian seri tertutup RLC. Rangkaian ini terdiri dari kombinasi resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri. Untuk rangkaian RLC order 2 dapat diwakili oleh persamaan diferensial linear order 2 yang diturunkan dari hukum tegangan Kirchhoff. Persamaan tersebut biasanya dalam bentuk L d kuadrat Q dibagi dt kuadrat plus R dq dibagi dt plus 1 per C Q sama dengan Vt, di mana L adalah induktansi induktor dalam Henrys atau H, R adalah resistensi resistor dalam ohm, C adalah kapasitansi kapasitor dalam farad, Kt menyatakan muatan kapasitor sebagai fungsi waktu, Vt adalah tegangan terapan atau tegangan sumber sebagai fungsi waktu. Sedangkan untuk menganalisis respon transien rangkaian bentuk homogen dari persamaan diferensial, yaitu ketika sisi kanan bernilai 0 dipertimbangkan, jadi
didapatkan sebuah rumus yaitu L D kuadrat Q dibagi D dt kuadrat plus R dQ dibagi dt plus 1 per CQ sama dengan 0. Solusi umum untuk persamaan homogen ini melibatkan pencarian akar persamaan karakteristik yang diperoleh dengan mengasumsikan solusi dalam bentuk KT sama dengan E pangkat ST, akar persamaan karakteristik yang menentukan perilaku respon transien rangkaian apakah overdamped, critical damped, atau underdamped. Untuk analisis respon keadaan stabil, solusi khusus dari persamaan diferensial lengkap dipertimbangkan. Ini melibatkan pencarian solusi spesifik untuk KT ketika KT adalah fungsi waktu yang diketahui. Berbagai teknik seperti metode koefisien tak tentu atau variansi parameter dapat digunakan untuk mencari solusi tertentu. Dengan menggabungkan solusi transien dan kondisi stabil, respon keseluruhan dari rangkaian seri tertutup RLC of the 2 dapat ditentukan. Jadi mungkin sekian dari penjabaran materi dari artikel internasional yang saya pilih. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya atau lebih, dipersilakan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Baik, untuk Mas Matius dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Matius Oktorehan Simanjuntak dengan NIM 531422070. Saya ingin bertanya, Mas, bagaimana persamaan diferensial linear digunakan untuk menganalisis respons transien dan respon tetap pada rangkaian seri RLC orde kedua? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mas Matius. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi sebelum saya menjelaskan pertanyaan dari Mas Matius? Dipersilahkan. Baik, Mas Matlaul, silakan untuk menanggapi pertanyaan Mas Matius tadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Lukman. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Mas Matius ya. Sesuai apa yang tadi disampaikan sama Mas Lukman, bahwasanya persamaan diferensial linear digunakan dalam analisis respon transien dan respon tetap pada rangkaian seri RLC orde kedua dengan menggambarkan hubungan antara arus dan tegangan dalam rangkaian menggunakan persamaan diferensial linear. Bentuk umum persamaan diferensial sendiri untuk rangkaian RLC orde kedua adalah L dikali D kuadrat Q per DT kuadrat plus R dQ per DT plus 1 per C kali Q sama dengan V, di mana L sendiri adalah induktansi dengan satuan Henry dan R adalah resistansi dengan satuan Ohm. C merupakan kapasitansi dengan satuan farad dan T adalah waktu dengan satuan second, dan yang V merupakan sumber tegangan dengan satuan volt. Begitu kira-kira Mas Matius. Baik, Mas. Baik, Ya, terima kasih untuk Mas Matlaul yang sudah menanggapi pertanyaan dari Mas Matius. Saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Mas Matius tadi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana persamaan diferensial linear digunakan untuk menganalisis respon transien dan respon tetap pada rangkaian RLC orde 2. Jadi rangkaian ini bisa dianalisis dengan diwakili oleh persamaan diferensial linear orde 2 yang diturunkan dari hukum tegangan Kirchhoff. Baik, sekian untuk jawaban dari saya dan Matlaul. Apakah menjawab untuk Mas Matius? Baik, Mas sudah menjawab. Apakah saya boleh mempertanyakan satu pertanyaan lagi? Baik, silahkan Mas Matius. Apakah dengan menggunakan persamaan tersebut menjadi solusi dari permasalahan respon transien dan rangkaian RLC? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi apakah dengan menggunakan persamaan itu tadi bisa menjadi solusi untuk permasalahan respon transien dan rangkaian RLC? Jadi jawabannya iya, bisa dengan menggunakan persamaan diferensial ini
kita dapat menganalisis respon transien dengan mempelajari perubahan arus dan tegangan dalam rangkaian selama waktu yang singkat setelah perubahan sinyal. Respon tetap dapat dianalisis dengan mempelajari perilaku jangka panjang rangkaian ketika arus dan tegangan mencapai keadaan tetap dalam respon terhadap sinyal tetap atau kondisi stabil. Jadi sekian, mungkin ada yang mau menambahkan untuk jawaban Izin ini? menambahkan jawaban dari Mas Lutfan ya, bahwasannya betul ya kalau persamaan diferensial ini sudah menjadi solusi untuk masalah respon transien dan rangkaian RLC sendiri. Nah, kita dapat memahami bagaimana rangkaian RLC orde kedua bereaksi terhadap perubahan eksternal dan memperoleh wawasan tentang karakteristik serta perilaku jangka panjang rangkaian tersebut. Begitu sekiranya dapat nambah jawaban. Terima kasih. Baik, jadi sekian dari jawaban dari Mas Laul. Terima kasih untuk Mas Matius yang sudah menanggapi pertanyaan dari presentasi saya. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah persamaan diferensial linear kedua hasil modifikasi dari hukum Kirchhoff bisa digunakan dalam analisis respon transien dan kondisi tetap dari rangkaian seri tertutup RLC. Solusi untuk persamaan diferensial linear order 2 memberikan wawasan tentang karakteristik penting dari sirkuit RLC, memungkinkan para engineer atau insinyur untuk merancang dan mengoptimalkan sirkuit untuk aplikasi tertentu seperti filter, osilator, dan amplifier. Jadi sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Lutfan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini kami masih ada pemaparan materi lagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salsa. Waktu dan tempat saya silakan. Perkenalkan, saya Salsabila Fatia Rahma ingin menyampaikan materi mengenai the Gauss elimination from the circuit theory point of view, diagonal nodal equivalent. Pada jurnal ini memusatkan perhatian pada algoritma Gauss elimination. Cara ini sering digunakan dalam metode yang dikhususkan untuk analisis hierarkis serta pengurangan jaringan dari sirkuit analog besar. Secara khusus, ruang lingkup jurnal ini adalah menginterpretasikan Gauss elimination dari sudut pandang teori sirkuit. Dalam Gauss elimination terdapat dua langkah, yaitu forward elimination dan back substitution. Sedangkan metode penyelesaian dalam teori sirkuit ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 2 dan 3. Bagian 2 mempertimbangkan analisis nodal dan solusi dari persamaan matriks melalui Gauss elimination yang dapat dilihat sebagai modifikasi iteratif dari suatu rangkaian. Eliminasi maju mengarah ke triangular nodal ekuivalen atau mengubah matriks koefisien yang ditetapkan G dalam matriks segitiga atas. Sementara substitusi mundur memimpin diagonal nodal ekuivalen. Untuk analisis rangkaian DC, setelah memilih node datum dan menerapkan hukum Kirchhoff ke N independen, maka diperoleh persamaan G dikali V sama dengan J. J itu untuk konduktasi not N kali N, V untuk vektor tegangan, dan J itu vektor sumber arus nodal ekuivalen. Dengan ini memungkinkan semua tegangan nodal, semua arus, dan tegangan cabang diperoleh. Karena matriks G mewakili konduktasi simpul, menurut teori sirkuit menyatakan bahwa sirkuit yang sesuai dengan matriks yang dimodifikasi dapat dianggap sirkuit ekuivalen nodal dari yang sebelumnya. Pada akhir seluruh perhitungan matriks sirkuit ini, sirkuit terakhir yang diperimbangkan memiliki ciri set tegangan modal yang sama sesuai perintah. Nah, untuk bagian 3 metode yang diperluas ke analisis AC. Terdapat rangkaian DC yang diilustrasikan oleh dua sumber arus. Node independen dilambangkan nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk persamaan matriksnya. Kemudian jika kita misalkan nilai IS 1 sama 20 ampere, IS 2-nya 20, dan GI sama dengan IS, ya, ini untuk contoh sirkuit dari DC. Nah, langkah pertamanya itu menghapus satu node dari sirkuit, kemudian gambar sirkuit ini bisa dimodifikasi dari sirkuit. Ketiga, nilai
G alfa, G beta, G gamma, dan G delta dimasukkan dalam tabel. Langkah kedua menyediakan penghapusan dua noda serta nilai G dimasukkan ke dalam tabel kedua. Menggunakan algoritma bagian 2 dalam memodifikasi kembali yang lebih sederhana serta nilai yang ada pada sirkuit dimasukkan dalam tabel ketiga. Setelah selesai back substitution dan sirkuit sudah memiliki 3 not independen, hasilnya nanti dipisahkan 3 elementary not untuk masing-masing tegangan nodal dapat dihitung langsung dan digambarkan sirkuit ekuivalen setelah back substitution selesai, sehingga didapat ekspresi dan nilai dari I epsilon dan I lambda. Boleh di-scroll, Mas Fadil. Menerapkan Gauss elimination ke karakteristik persamaan matriks dari sirkuit listrik berarti dari sudut pandang teori sirkuit untuk memodifikasi suatu sirkuit. Penghapusan K-not sesuai dengan definisi sirkuit satu not yang disebut sel noda standar dengan ketergantungan tegangan simpul pada tegangan nodal N-K yang tersisa. Sebaliknya, substitusi balik mengarah ke sel noda standar dasar di mana tidak ada sumber arus yang dikontrol dengan tegangan. Kemudian setiap tegangan nodal dapat dievaluasi oleh pemecahan sel elementer terkait. Pendekatan serupa dapat digunakan ketika analisa jalan di mana diterapkan untuk menyelesaikan suatu rangkaian. Untuk materi jurnal kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mas Fadil. Izin bertanya, Mbak. Tadi kan udah dijelasin tentang tegangan noda dan sirkuit ekuivalen. Bagaimana sih cara menghitung tegangan noda dan menggambar sirkuit ekuivalen setelah back substitution selesai? Terima kasih, Mbak. Saya terima pertanyaannya. Nah, izin menjawab. Setelah proses back substitution selesai, kita dapat menghitung langsung nilai dari tegangan nodal untuk setiap node independen dalam sirkuit. Selanjutnya, kita dapat menggambar sirkuit ekuivalen setelah back substitution dengan menggunakan nilai tegangan modal yang telah dihitung. Bagaimana, Mas Fadil? Apa ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi di sini? Baik, mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih kepada Mbak Salsa atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada resume materi lagi, ini dari Mas Adit. Pada Mas Adit, waktu dan tempat saya persilahkan. Pada Mas Fadil, boleh di jurnal Mas Adit. Terima kasih kepada Mas Matlaul atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradika Chandra Ditya dengan NIM 531142085. Di sini saya akan memaparkan materi dari jurnal yang saya rangkum dengan judul Application of Matrix Notation for the Analysis of Power Change in a Three-Phase Circuit. Notasi matriks dapat menjelaskan perubahan daya saat pada terminal sistem 3 fasa sebagai hasil dari penguraian matriks daya menjadi 2 matriks komponen, yaitu matriks simetris dan matriks antisimetris. Dan setelah menentukan aturan untuk dua matriks ini, keadaan sistem 3 fasa dapat ditentukan dengan jelas. Untuk simpul rangkaian 3 fasa yang ditinjau, kita dapat mengukur tegangan fasa UAT, UBT, UCT, tegangan 3 fasa ke fasa, UABT, UBCT, UCAT, dan juga 3 arus linear, IAT, IBT, dan ICT dapat diukur dalam simpul 3 fasa. Tegangan yang terjadi di simpul yang dipertimbangkan dari rangkaian 3 fasa dapat dijelaskan oleh matriks di bawah ini. Matriks U
Seperti yang tertera pada layar, daya sirkuit 3 fase dinotasikan oleh matriks P, yang merupakan produk dari matriks tegangan U dan matriks transposisi arus linear I. Matriks P sama dengan matriks U dikali dengan matriks I transpos. Pada diagonal utama matriks ini, terdapat hasil kali tegangan dan juga arus dari masing-masing fasa. Dan di luar diagonal ini, terdapat hasil kali campuran dari besaran tersebut. Mempertimbangkan fakta ini, matriks daya sistem 3 fasa P dapat direpresentasikan sebagai jumlah dari dua matriks PP dan PM. Matriks P sama dengan matriks P plus matriks PM. PP adalah matriks tegangan fasa UV dan matriks arus transpos I. PM sama dengan matriks tegangan fasa ke fasa, matriks tegangan fasa ke fasa UM, dan matriks arus transpos I. Matriks PP adalah matriks simetris. PP sama dengan PP transpos. Dan matriks PM adalah matriks antisimetris. PP tidak sama dengan PP transpos. Perlu diketahui bahwa nilai eigen dari matriks PP adalah bilangan real, sedangkan matriks PM adalah bilangan imajiner. Menganalisis interaksi antara GGL dengan penerima energi listrik tertentu, penulis berusaha untuk menyesuaikan penerima sepenuhnya ke sumber gaya gerak listrik, yaitu keadaan ketika energi listrik diambil dari sumber gaya gerak listrik, memiliki nilai maksimum, dan seluruhnya juga menjadi energi panas atau energi mekanik. Artinya, listrik ditransmisikan ke arah tertentu dan tidak bersirkulasi antara penerima dan sumber. Jika kita mengasumsikan arus konsisten dengan arah arus Nanti aja lanjut lagi.